Pada modul 5, kita akan mempelajari mengenai Enterprise Resource Planning atau yang lebih dikenal dengan ERP. Nah, banyak organisasi mempertanyakan mengenai integrasi file. Maksudnya adalah di dalam satu perusahaan itu terkadang bagian satu dengan bagian yang lainnya itu mereka sulit mendapatkan informasi. Misalnya pada saat si marketing mau menawarkan produk ke customer, terkadang setelah dia menawarkan produk, ternyata produk tersebut sudah tidak ada stoknya. Padahal di webnya sendiri masih ada stoknya. Artinya sistem itu tidak terintegrasi antara marketing dan juga production. Nah, dengan adanya ERP ini, dia dapat mengintegrasikan sistem tersebut. Nah, kondisi yang belum terintegrasi ini kita sebut dengan information silos. Artinya, informasinya itu tidak sinkron antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, walaupun berada di dalam satu perusahaan yang sama. Nah, kemudian yang berikutnya, ERP ini dapat membuat informasi menjadi tersharing dan terreport dengan baik. Artinya dari bagian A dengan bagian B, dia dapat melakukan sharing informasi tanpa harus melalui email ataupun media lainnya. Hanya melalui satu software dan mereka tinggal login, mereka dapat mengakses informasi yang telah diupdate oleh orang sebelumnya di dalam modul yang ada di software tersebut. Kemudian yang berikutnya, ERP ini dapat menghindari pengeluaran yang tadinya dikeluarkan perusahaan untuk memperbaiki sistem informasi yang ada di setiap bagian. Jadi setiap bagian perusahaan tuh biasanya ada sistem informasi sendiri, misalnya penjualan, pembelian, human resource, finance, itu masing-masing sistem berdiri sendiri. Nah, kalau satu sistemnya rusak, artinya perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki sistem tersebut. Dengan adanya ERP, sistemnya akan menjadi lebih stabil. Hanya satu software, mereka masuk ke dalam sana, dan itu dapat mengcover seluruh di transaksi yang ada di dalam perusahaan. Misalnya kita membuat purchase order ke supplier. Pada saat kita meng-create purchase order, kita submit ke dalam sistem. Pada saat bagian finance mengakses ERP tersebut, langsung terupdate, oh purchase order ternyata sekarang sudah sampai 100 purchase order, kodenya sekian. Nah, secara otomatis mereka dapat mengupdate data tersebut untuk jurnal yang mereka buat. Beda dengan kita tidak menggunakan ERP. Kalau kita tidak menggunakan ERP, artinya setelah bagian pembelian membuat purchase order, dia harus print, copy, misalnya rangkap 2 kasih ke bagian finance, rangkap satunya mungkin kasih ke supplier. Nah, itu adalah proses yang tidak efisien. Artinya mereka masih menggunakan kertas atau mungkin di-scan, dikirim by email. Jadi prosesnya bertambah panjang. Dengan adanya ERP, cukup masuk ke dalam softwarenya, mereka bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat dan akurat tentunya. Nah, pada gambar ini kita lihat ERP itu mengambil data dari berbagai divisi yang ada di organisasi. Ya, mulai dari misalnya di sini ada divisi penjualan, sales, terus production, inventory. Kemudian di sini order, ini masuk masih penjualan juga. Dari karyawan, misalnya karyawan mengambil dari data-data yang ada di perusahaan, masuk ke dalam ERP, dan ERP itu dapat menghasilkan laporan penjualan secara global, laporan manufacture atau production secara global, dan juga laporan pengiriman secara global. Global di sini maksudnya adalah meliputi seluruh perusahaan. Sehingga pada saat si eksekutif melihat laporan perusahaan, dia hanya tinggal login ke sana dan bisa mendownload laporan yang diinginkan. Nah, kemudian pada gambar berikutnya kita lihat ERP ini dapat mengotomatisasi bisnis proses. Artinya mulai dari sales, misalnya membuat sales order berdasarkan pesanan dari customer, kemudian dia akan masuk ke dalam warehouse. Warehouse di sini adalah gudang untuk mengeluarkan barang yang dipesan oleh customer, yaitu kita sebut pack and ship. Nah, untuk sales ke warehouse ini tidak perlu lagi dokumen hard copy. Dia hanya melihat ke dalam sistem, ya. Nanti dari warehouse tersebut, jika bagian gudang sudah membuat shipping, pengiriman, udah mempacking barang, masuk ke dalam bagian accounting and finance. Di sini untuk billing dan paymentnya. Baru kemudian ke customer, nomor 3 ini ke customer, dan menerima pembayaran dari customer. Nah, proses ini terintegrasi ke dalam satu sistem ERP tersebut, sehingga sudah bisa dipastikan data-data yang terinput ke dalam sistem itu akurat. Nah, ini adalah gambaran organisasi sebelum menggunakan ERP. Di gambar ini kita bisa lihat berbagai divisi memiliki sistem sendiri. Misalnya di sini ada dokumen manajemen, ada workflow,
ada sales, ada financial, ada HR, di sini ada project management sendiri, sehingga dia tidak terintegrasi. Seperti yang tadi saya jelaskan, jika satu bagian ini sistemnya bermasalah, artinya data-data yang ada di bagian ini semuanya hilang. Misalnya sistemnya crash, tidak bisa terakses. Artinya pada saat kita mau data penjualan, misalnya sistem penjualan yang crash, nah ini kita tidak bisa mendapatkannya karena sistemnya rusak dan kita perlu waktu untuk melakukan perbaikan sistem tersebut. Apalagi untuk datanya, bagaimana kita bisa mendapatkan datanya? Apakah kita harus input manual satu persatu? Nah, jika kita menggunakan ERP seperti terlihat di gambar berikut, ini sistem dapat mengcover seluruh bagian perusahaan, mulai dari modul finansial, project management, portal and website, workflow, dokumen manajemen, sales, HR, logistik, semuanya jadi satu, sehingga apabila terjadi kerusakan, itu di sini biasanya datanya ada data backup. Jadi ERP ini kita bisa membuat backup server sehingga apabila bermasalah masih ada di backupnya, ya. Dan kalau misalnya ERP ini kemungkinan bermasalahnya itu sangat kecil karena sistemnya memang sudah sangat kuat didesain untuk satu perusahaan. Contoh software ERP yang paling banyak digunakan itu adalah SAP dan juga Oracle. Nah, ini adalah contoh ERP yang digunakan oleh perusahaan. Masih banyak contoh-contoh ERP software yang ada di perusahaan, mungkin di luar negeri maupun di dalam negeri, yang kalian bisa searching lagi di internet. Biasanya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, yang berikut ini kalian bisa lihat di sini adalah contoh dari employee record system. Biasanya perusahaan itu memulai menggunakan ERP dari Human Resource Management System-nya. Dengan adanya Human Resource Management System ini, karyawan dapat mendapatkan informasi detail, misalnya dari personal detailnya dia, terus kemudian dari informasi gajinya, gaji bulanannya, komponen-komponennya apa saja, absensinya, itu terintegrasi semua. Nah, nanti data-data ini bisa juga digunakan untuk pengembangan diri dari karyawan tersebut. Misalnya bagian training, dia mau lihat karyawan ini bagaimana sih tingkat tepat waktunya misalnya. Ternyata dia sering datang terlambat. Oh, berarti dia perlu training bagaimana caranya meningkatkan disiplin. Atau misalnya ternyata karyawan ini dia sudah lama bekerja di perusahaan. Nah, itu bisa juga ada training misalnya untuk naik pangkat atau gimana. Nah, itu disesuaikan dari informasi yang ada di dalam Human Resource Management System. Nah, kemudian dari ERP sendiri, kita punya core komponen dan juga extended ERP komponen. Core komponen ini adalah yang fungsional area information system itu sendiri. Jadi modul-modul yang di ERP itu mulai dari sales, sampai finance, human resource, production, dan sebagainya, itu merupakan core modul yang ada di ERP. Artinya modul utama yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, di ERP sendiri ada namanya extended ERP komponen. Artinya, informasi yang terintegrasi dalam satu perusahaan ini dapat digunakan untuk diteruskan ke pihak eksternal, misalnya supplier dan customer. Contoh penerapannya seperti ini. Dari ERP sendiri, dia bisa terkonek ke supply chain management system untuk mengatur inventory dari suatu barang. Misalnya barang A, kita sudah setting, oh dia pokoknya kalau misalnya sudah 5 item sisanya di gudang, itu sistem akan mengirimkan notifikasi ke supplier, sehingga supplier dapat langsung mengirimkan kembali barang yang A ini. Jadi tanpa harus si company menghubungi customer secara manual, misalnya via telepon atau email atau yang lain. Sehingga extended core ERP komponen ini maksudnya si supplier itu dapat mengakses ERP perusahaan melalui sistem mereka, ya. Jadi sistem supply chain management systemnya tersebut. Kemudian antara perusahaan ke customer, kita bisa menggunakan customer relationship management. CRM ini merupakan salah satu extended komponen dari ERP, di mana dia bisa mengcapture aktivitas yang dilakukan oleh customer melalui website. Jadi dari website tersebut bisa kelihatan website perusahaan untuk menjual produk atau jasa, bisa kelihatan produk apa yang paling sering dibeli oleh customer, berapa lama mereka membeli, misalnya frekuensi belinya seminggu sekali deh buka website perusahaan, atau 2 minggu sekali, atau produknya misalnya, oh dia banyakan karena targetnya ibu-ibu, banyakan membeli perlengkapan untuk baby misalnya. Nah, itu bisa kelihatan di dalam sistem, dan pada saat kita mau membuat report tentang status customer,
kita bisa melihat, oh customer A ini ternyata dia banyak membeli produk untuk bayi karena dia profilnya adalah ibu rumah tangga misalnya. Jadi pada saat kita menawarkan promosi juga disesuaikan dengan apa yang mereka beli selama ini. Ya. Kalau kita lihat dari gambar ini, kita bisa melihat penjelasan saya yang tadi, dari core ERP komponen, kemudian kita bisa extend ke ERP komponen yang lain. Misalnya tadi saya kasih contoh CRM sama supply chain. Kita juga punya extended ERP komponen yang lain seperti e-business dan juga business intelligence. Dengan demikian, e-business ini adalah aktivitas dari perusahaan untuk melakukan bisnis dengan menggunakan media internet. Sehingga ERP ini dapat digunakan sebagai penyedia data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan e-business tersebut. Begitu juga dengan business intelligence. Nah, untuk ERP sendiri ada keuntungan maupun kekurangannya. Nah, keuntungan dari ERP sistem tersebut adalah bisa membuat perusahaan ini semakin fleksibel, semakin cepat berkembang. Karena kenapa? Karena informasinya sudah terintegrasi, sehingga mempercepat pemrosesan informasi yang ada di dalam perusahaan. Kemudian adaptif, artinya dia dapat beradaptasi dengan tren yang ada di pasar. Kemudian mereka juga dapat meningkatkan kemampuan manajerialnya. Karena untuk mengambil keputusan lebih gampang, dia hanya tinggal di login satu software, bisa mendapatkan informasi apa saja yang sudah pasti terupdate. Kemudian dapat juga meningkatkan customer service, production, dan distribution. Kenapa bisa udah meningkatkan customer service? Karena kita tahu nih profil customer seperti apa. Kita mau dapat informasi tentang customer B, kita tinggal download semua informasinya sudah jelas di dalam sistem ada. Tanpa kita harus melihat satu persatu bagian lagi untuk informasinya. Nah, namun kelemahan-kelemahan dari ERP sistem ini juga ada beberapa. Yang pertama, itu akan membuat satu perusahaan mengubah total proses bisnisnya dari hulu ke hilir karena dia harus menginstal satu sistem baru. Yang artinya setting sistem ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk satu project ERP. Belum lagi nanti dari karyawannya sendiri belum tentu mau menggunakan sistem tersebut karena mereka akan komplain susah dan investasinya juga besar. Artinya high cost. Itu merupakan kelemahan dari ERP ini. Jadi harus dari perusahaan bagaimana caranya mereka bisa meyakinkan karyawannya bahwa sistem ini sangat bagus untuk diterapkan ke depannya. Nah, kemudian juga kompleks karena ini rumit ya. Jadi kadang-kadang orang-orang karyawan yang udah lama biasanya itu akan melihat ini agak rumit untuk diterapkan. Mungkin possibility-nya kurang. Nah, itu harus bagaimana caranya dari pihak manajemen harus bisa meyakinkan karyawannya dengan training yang lebih baik tentang sistem ERP tersebut. Nah, kemudian kenapa sih ERP itu bisa gagal? Yang pertama, gagal untuk training karyawan. Karyawan begitu dikasih sistemnya, nggak di training, langsung disuruh pakai sistemnya. Nah, itu kan karyawannya pasti ngerasa susah banget pakai sistem ini. Dia akan merasa sistem ini nggak berguna, saya pakai sistem lama aja. Atau mungkin karena perusahaan pakai sistem ini, saya mendingan keluar aja, saya bosen di sini, susah pakai sistemnya. Yang kedua, terlalu cepat untuk proses konversi. Masih ada hubungan yang tadi. Jadi belum apa-apa, belum ngerti, langsung disuruh pakai sistem ERP yang baru ini. Nah, kemudian kekurangan training. Ya, udah di training, karyawannya nggak ngerti-ngerti, tetap dikasih suruh pakai, dipaksa oleh perusahaan. Ya, nah itu juga nggak bagus buat perusahaan sendiri, karena karyawan menjadi menolak artinya kemungkinan gagal akan semakin besar. Yang terakhir itu dari data konversinya. Konversi data itu kan sulit, dari sistem lama ke sistem baru, transfer data itu susah. Nah, kalau ada sistem yang nggak cocok, dia convert datanya susah, mesti ada beberapa yang input manual, segala macam, gagal di testingnya, sistemnya nggak kuat, servernya nggak kuat, itu bisa jadi gagal. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai implementasi ERP di dalam perusahaan. Kita akan teruskan ke modul berikutnya.